semuanya, kembali lagi di podcast Ngulik Sejarah bersama saya Hawila Sabat dan rekan saya bersama Alvan. Kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu kabinet penting di era demokrasi liberal, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Betul banget. Kabinet ini berkuasa dari tahun 1953 sampai 1955. Nah, bareng kita udah ada dua nih teman lain, Putri dan Kaila. Halo, apa kabar? Halo semuanya, siap banget nih buat ngebahas kabinet yang katanya lebih sukses di luar negeri ketimbang dalam negeri. Hai, aku eksis banget karena kabinet ini punya momen bersejarah yang sampai sekarang masih kita kenal. Oke, kali ini kita mulai dari latar belakangnya ya. Kenapa sih kabinet itu bisa terbentuk? Nah, jadi kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Wilopo jatuh karena masalah politik. Ali Sastroamidjojo dari PNI kemudian dipercaya jadi Perdana Menteri. Nah, dari situ kondisi partai-partai saling tarik ulur, jadi kabinet gampang banget goyah. Jadi semacam koalisi yang rapuh ya. Betul banget, demokrasi liberal waktu itu memang bikin kabinet gak bisa bertahan lama. Tapi Ali berusaha bikin program besar yang bisa ningkatin martabat bangsa. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Apa saja sih program Kabinet Ali ini? Yang paling sukses jelas penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Itu jadi ajang besar negara-negara Asia dan Afrika buat bersatu melawan kolonialisme. Itu loh yang ada foto-foto pemimpin dunia duduk bareng di Gedung Merdeka Bandung. Oh iya. Iya, betul banget. Itu bikin Indonesia langsung disegani di dunia. Selain itu, kabinet ini juga ngedorong pendidikan nasional, banyak sekolah baru dibangun, dan juga guru juga ditambah. Tapi itu nggak semua berhasil kan? Nah, iya, dari sisi ekonomi gagal total. Inflasi tinggi, harga barang juga melambung. Program rencana 5 tahun yang sempat diumumkan pun akhirnya nggak jalan karena dana terbatas dan kondisi politik juga nggak stabil. Oh iya. Jadi bisa dibilang keren di luar negeri, tapi rakyat Jerman tetap susah. Bener. Lalu dampaknya gimana nih? Nah, dari sisi positif, jelas nama Indonesia harum di dunia internasional, diplomasi kita juga ikut naik kelas. Tapi ada sisi negatifnya loh. Jadi rakyat menjadi kecewa, ekonomi makin sulit, masalah keamanan kayak pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia juga nggak selesai tahu. Jadi kayak pepatah, terkenal di luar negeri, tapi susah di rumah sendiri. Coba sebutin beberapa kejadian penting selama kabinet ini. Yang utama tentu saja konferensi Asia Afrika tahun 1955. Itu titik puncak keberhasilan kabinet. Nah, selain itu, makin panasnya konflik keamanan dalam negeri juga jadi catatan. Dan akhirnya tahun 1955 kabinet ini jatuh karena konflik politik yang gak kunjung selesai. Jadi kesimpulannya itu, Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama punya dua wajah. Di satu sisi, sukses besar lewat diplomasi internasional. Tapi di sisi lain, gagal memperbaiki ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas dalam negeri. Jadi pemerintah nggak cukup hanya sukses di luar negeri, tapi harus bisa bikin rakyat di rumah sejahtera juga. Setuju banget. Oke, itu dia podcast kita kali ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.